Halo Sobat Rebahan, pejuang kuota dan alumni mantan yang pernah bilang, aku serius tapi menghilang kayak sinyal pas kita naik gunung. Selamat datang di channel yang bukan tempat curhat, tapi bisa bantu kamu ngerti alur film yang ribetnya kadang ngalahin masalah hidup. Sebelum masuk ke cerita, mari kita bersyukur dulu. Meskipun dompet tipis kayak tisu, minimal hati masih bisa tersentuh. Apalagi kalau lihat adegan yang menusuk lebih dalam dari notifikasi saldo tidak mencukupi. Mangan pecel ning pojokan pasar, ketemu mantan, langsung ambil arah. Urip iki wis mumet ora karuan. Duduk sing santai, ayo kita mulai ceritanya, Lur. Di awal film ini, kita diajak mengenal sebuah suku bernama Luther, yang dipimpin oleh seorang kepala suku bijak bernama Tani. Saat itu, mereka sedang menyambut tamu dari suku Blackwood. Of a great battle. Welcome, Warepa. Suku ini datang dengan niat untuk berziarah ke makam leluhur mereka yang kebetulan berada di wilayah suku Luther. Pemimpin suku Blackwood saat ini adalah Wepal, yang datang menggantikan ayahnya karena suatu halangan. Awalnya, suasana berjalan damai. Wepal masuk sendirian ke tempat pemakaman untuk berdoa. Tapi secara mengejutkan, bukannya menghormati, dia malah menghina tengkorak leluhurnya sendiri. Aksinya itu diam-diam disaksikan oleh Hongi, anak dari kepala suku Luther. Tanpa buang waktu, Hongi berusaha memberitahu ayahnya, namun sayang, ia tertangkap duluan oleh anak buah suku Blackwood. Di hadapan kepala suku Luther, pihak Blackwood justru memutarbalikkan fakta dan menuduh Hongi lah yang menghina tempat suci itu. Suasana pun memanas. Demi menjaga perdamaian, salah satu tetua menawarkan agar Hongi dihukum mati. Namun Tani, sang ayah, menolak dan memilih membawa putranya pulang. Kemudian, ayah dan anak ini berbincang di teras rumah. Tani bercerita bahwa di sisi timur ada wilayah yang dikenal sebagai Tanah Kematian. Tempat suku besar dulu pernah tinggal, namun kini telah menghilang secara misterius. Malam pun tiba. Tanpa diduga, suku Luther diserang habis-habisan. Hongi sempat ditendang hingga terjatuh ke jurang. Karena tak siap, para pria suku Luther dibantai dengan kejam, termasuk Tani. Setelahnya, Wepal hanya melaporkan bahwa Hongi belum ditemukan, tapi tidak peduli dan memilih pulang. Keesokan harinya, Hongi terbangun dari pingsan. Ia kembali ke kampungnya dan syok melihat hanya para perempuan yang tersisa. Dengan hati yang penuh duka, Hongi mengambil barang peninggalan ayahnya dan bersumpah akan membalas dendam. Sebelum pergi, ia berpesan kepada saudarinya, "Jika aku tak kembali, ceritakanlah tentangku." Sementara itu, suku Blackwood hendak pulang. Tapi Wepal ingin lewat jalan pintas meski telah diperingatkan oleh Reva bahwa itu adalah tanah kematian, wilayah yang katanya dihuni oleh monster prajurit yang pernah membantai satu suku sendirian. Tapi tentu saja, Wepal cuek dan tetap memilih jalur itu. Tak lama setelahnya, Hongi tiba di wilayah tersebut. Tujuannya satu, mencari sang monster prajurit dan memintanya membantu membalaskan dendam. Ia pun masuk lebih dalam dan akhirnya bertemu dengan makhluk yang ia cari. Tapi si monster tidak langsung setuju. Ia meminta Hongi menceritakan alasannya sebelum memutuskan apakah akan membantu atau justru membunuh dan memakannya. Setelah Hongi menjelaskan semuanya, muncul seorang wanita yang ternyata adalah istri sang monster. Ia membujuk suaminya agar membantu Hongi demi menebus dosa-dosa masa lalu mereka. Ternyata si monster dulunya memang pernah membantai seluruh sukunya sendiri. Besok paginya, dua anak buah Wepal yang ketakutan dengan wilayah itu memilih berbalik arah. Sementara Wepal dan sisanya tetap lanjut. Tanpa sengaja, mereka bertemu dengan anggota suku lain dan membunuh mereka, lalu menyantapnya di malam hari. Di sisi lain, Hongi dianggap belum siap, sehingga sang monster memutuskan untuk melatihnya. Mulai dari strategi, teknik provokasi, hingga titik-titik lemah tubuh lawan, semua diajarkan. Hari berikutnya, mereka mulai memburu anak buah Wepal. Panik dan kabur, meninggalkan anak buahnya untuk menahan Hongi dan si monster. Tapi pasangan mentor dan murid ini terlalu tangguh. Pertempuran terus berlanjut dan mereka terus menekan lawan.
Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan 3 orang dari suku lain. Salah satu perempuan di sana menawarkan tempat berkemah. Malam itu, Hongi mendengar keributan dan bergegas. Betapa terkejutnya dia saat melihat 2 mayat. Ternyata, monster prajurit membantai orang-orang tadi. Hongi pun marah dan mempertanyakan siapa sebenarnya dia, iblis atau binatang. Pagi harinya, mereka melihat asap mengepul dari bukit. Sang monster yakin itu adalah lokasi musuh. Ternyata benar. Di sana, anak buah Wepal malah terlihat santai bakar-bakaran. Menyadari situasinya tak menguntungkan, Wepal memutuskan kembali ke benteng dan menjebak Hongi. Di saat itulah, Hongi melihat kepala ayahnya. Ternyata itu hanya pancingan. Keadaan dan membuat Wepal tak berdaya. Ia punya kesempatan membunuh, tapi memilih tidak. Ia berkata, "Kalau aku membunuhmu, dendam akan terus berlanjut." Ia pun pergi dan mengatakan bahwa kini suku Blackwood berhutang nyawa padanya. Wepal pulang sendiri karena semua anak buahnya tewas. Sementara itu, sang monster yang sekarat mengucapkan terima kasih kepada Hongi. Berkatnya, ia bisa meninggal dengan tenang dan mungkin mendapat tempat di akhirat. Oke, sekian dulu cerita film kali ini. Semoga bisa nemenin waktu luang kalian dan bikin hari jadi nggak sekelam ending dramanya. Kalau kalian punya rekomendasi film yang seru dan bikin mikir keras, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan kasih harapan palsu kayak mantan. Kalau kamu mau, aku bisa bantu bikin versi video